Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojudin dari program studi Teknik Elektro 2020 Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alat ukur dan pengukuran listrik, yang dimana materi ini disusun untuk memenuhi mata kuliah pengukuran listrik. Langsung saja, yang pertama yaitu pengukuran. Secara umum, pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Alat ukur listrik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik yang mengalir seperti hambatan, kuat arus, beda potensial listrik, daya listrik, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada di atas juga ada beberapa gambar dari berbagai jenis alat listrik. Selanjutnya yaitu ada beberapa istilah dan definisi pengukuran listrik yang harus dipahami. Di antaranya, alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari kuantitas atau variabel. Akurasi, kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Presisi, hasil pengukuran yang dihasilkan dari proses pengukuran atau derajat untuk membedakan satu pengukuran dengan lainnya. Kepekaan, rasio dari sinyal output atau tanggapan alat ukur perubahan input atau variabel yang diukur. Resolusi, perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditanggapi oleh alat. Dan yang terakhir adalah kesalahan, yaitu penyimpangan pada nilainya. Berdasarkan cara kerja dan susunannya, jenis alat ukur listrik dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, alat ukur kumparan, alat ukur besi putar, alat ukur induksi, dan alat ukur termokapel. Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang bekerja berdasarkan prinsip kerja kumparan listrik yang digunakan di tempat medan magnet yang berasal dari magnet permanen. Bagian-bagian alat ukur kumparan putar yang pertama skala, ada jarum penunjuk, magnet tetap, sepatu kutub, kumparan putar, inti besi lunak, besi, dan porosnya. Di sana ada juga gambarnya. Yang kedua, alat ukur besi putar. Alat ukur besi putar ini adalah alat ukur yang sederhana dan konstruksi kuat. Alat ukur ini digunakan sebagai alat ukur arus dan tegangan pada frekuensi yang dipakai pada jaringan distribusi. Instrumen ini pada dasarnya ada dua macam, yaitu tarikan, attraction, dan tolakan, repulsion. Konstruksi alat ukur besi putar terdiri atas 6 bagian, yaitu koil, anti besi yang dapat berputar bebas di poros, jarum penunjuk, skala ukur, dan pegas. Nah, di sana juga ada gambarnya. Alat ukur induksi. Alat ukur induksi adalah alat ukur yang bekerja berdasarkan prinsip induksi medan magnet yang ditimbulkan oleh interaksi fluksi dan arus induksi yang digunakan untuk mengukur besar arus, tegangan, maupun energi. Dan juga ada gambarnya. Selanjutnya ada alat ukur termokapel ya. Adalah alat ukur atau sensor untuk mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabungkan pada bagian ujungnya hingga dapat menimbulkan efek termoelektrik nih. Di sana juga ada gambarnya. Selanjutnya itu ada multimeter atau multitester. Nah, multimeter ini dibagi dua, ada multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog adalah perangkat sederhana yang dibandingkan dengan digital multimeter yang digunakan kuantitas basic elektrikal atau listrik dasar seperti resistansi AC dan DC, tegangan dan arus, serta yang lainnya. Prinsip kerja analog multimeter atau AMM atau ampometer
tanpa mengukur arus menggunakan galvanometer. Nah, fungsinya itu untuk mengukur arus dalam ampere, tegangan dalam volt, dan resistansi dalam ohm. Nah, ini untuk bagian-bagiannya. Ada skala untuk pembacaan nilai, jarum penunjuk, zero adjusting screw untuk menyetel jarum, ada saklar pemilih atau selektor untuk menentukan skala yang akan digunakan, ada lubang kutub negatif, lubang kutub positif, lalu juga ada kabel probe merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Ada juga zero adjusting knob, yaitu untuk mengatur saat melakukan kalibrasi ohm atau tahanan. Ada juga kotak meter untuk menjadi tempat komponen-komponen multimeter. Selanjutnya ada multimeter digital. Pengertiannya itu sendiri, digital multimeter atau DMM adalah kombinasi kompleks dari analog to digital converter atau ADC. Tampilan digital, LCD, komparator, encoder, dan pengontrol logika dan lain-lain. Prinsip kerjanya itu digital multimeter atau DMM meter mengukur tegangan menggunakan analog to digital converter atau ADC. Fungsinya itu yaitu sama untuk mengukur jumlah listrik dasar serta menguji berbagai komponen elektronik seperti dioda, transistor, dan kapasitor. Nah, di atas juga ada gambarnya ya. Itu ada gambar untuk multimeter digital. Bagian-bagiannya hampir sama saja dengan yang analog, cuman yang digital ini ada layar LCD ya. Jadi nanti nilainya itu akan langsung tertera di layar tersebut. Jadi pengukurannya itu lebih akurat. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan multimeter analog dan digital. Multimeter analog, yang pertama multimeter analog, kelebihannya itu untuk pengecekan kerusakan rangkaian atau komponen lebih mudah, relatif harganya juga lebih murah ya. Tapi memiliki kekurangan, menggunakan kekurangannya itu sendiri, menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilai yang ditunjukkan jarum. Lalu rawan rusak di bagian spool atau penunjuk jarum. Itu untuk kekurangan multimeter yang analog. Sedangkan untuk yang digital, kelebihannya itu menggunakannya itu lebih mudah karena multimeter digital langsung keluar hasil pengukuran. Nah, untuk harganya juga emang lebih mahal, tapi memiliki kualitas yang sangat yang baik gitu. Kekurangannya sulit digunakan untuk mengukur kerusakan komponen seperti elko, transistor, dan sebagainya. Nah, juga ada di beberapa kasus yang nilai yang ditunjukkan terkadang kurang akurat itu. Mungkin karena memang mesin alatnya itu yang sudah rusak ataupun ada gangguan lain. Nah, untuk selanjutnya ada cara pengukuran menggunakan multimeter. Nah, di dalam pengukuran multimeter ada istilah yang namanya proses kalibrasi. Nah, kalibrasi alat ukur merupakan penyetingan awal sebuah alat ukur sebelum digunakan agar dapat hasil pengukuran yang akurat. Untuk langkah-langkahnya sendiri, tentunya kita harus hidupkan dulu alatnya, kemudian putar saklar multimeter ke posisi ohmmeter kali 1. Selanjutnya pasang kabel probe ke lubang yang sudah ada, kemudian kedua ujung probe yang positif negatif itu ditempelkan jadi satu gitu ya. Setelah itu nanti jarumnya itu harus menunjukkan ke angka 0 gitu. Kalau kurang atau lebih kita setel dengan di bawahnya itu ada alat untuk menyetel jarum supaya ke 0. Di atas itu ada alatnya ya, itu saat melakukan proses kalibrasi. Untuk selanjutnya ada cara mengukur tegangan DC atau DC pole ya. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke DC pole ya.
ke DC pol atau arus searah. Lalu pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukurnya. Jika ingin mengukur 6 pol, maka putar skala selektor ke 12 pol. Jadi skala yang digunakan itu harus lebih besar dari skala yang diukur. Itu selanjutnya hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur, probe merah ke terminal positif dan probe hitam ke terminal negatifnya. Lalu setelah itu baca hasil pengukuran di display multimeter. Nah, itu untuk cara pengukurannya. Nah, ini juga ada gambarnya ya, di sana ada mengukur baterai. Jadi yang merah ke positif, yang putih ke negatifnya. Selanjutnya untuk mengukur tegangan AC-nya. AC itu harus bolak-balik, hampir sama. Kita harus atur dulu selektor ke AC port, pilih sesuai dengan perkiraan tegangan ya. Untuk AC itu PLN ya, biasanya PLN itu ada di 220. Nah, jadi harus lebih besar dari 220, misalkan di 250. Setelah itu sama karena tidak memiliki polaritas, jadi bebas untuk menentukan lubang dimasukkannya ke lubang mana aja. Lalu nanti akan ada nilainya tertera ya. Nah, untuk gambarnya sendiri itu ada itu saat mengukur PLN. Selanjutnya itu ada cara mengukur arus listrik. Nah, untuk arus listrik itu atur posisi skala selektor ke DC ampere. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Nah, jika arus yang diukur ada 1000 mA, maka putarlah skala selektor ke 300 mA atau 0,3 ampere. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka screen atau fuse dalam multimeter akan putus. Nah, kita harus menggantinya sebelum kita dapat memakainya lagi. Jadi bisa rusak kalau lebih besar dari skala yang diukur. Putuskan jalur satu daya atau power supply yang terhubung ke beban, kemudian menghubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output tegangan positif dan probe hitam ke input tegangan positif. Ini merupakan gambar ketika mengukur arus ya. Untuk selanjutnya yaitu mengukur resistor atau tahanan. Yang pertama, atur posisi skala selektor ke posisi ohm, lalu pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali tanda kali, yang artinya adalah kali khusus untuk multimeter yang analog. Jadi ketika kita akan melakukan pengukuran, kita harus menyeting terlebih dahulu selektor ke skala yang mana yang mau kita ukur. Misalkan mau dikali 10 kali 100 kali 1000 ataupun 10.000 ya. Selanjutnya hubungkan probe ke komponen resistor, tidak ada polaritas jadi boleh bolak-balik. Lalu baca hasil pengukuran di display multimeter. Khusus untuk analog multimeter diperlukan pengalian dengan setting di langkah kedua. Jadi nilai yang tertera di skala harus kita kalikan dengan skala yang kita gunakan. Contohnya nilainya itu 100, skala yang kita gunakan 10, berarti 100 harus dikalikan dengan 10 dan nilai akhirnya itu yaitu 1 kilo atau 1000. Nah, di atas ini ada gambarnya, gambar saat pengukuran resistor atau untuk mengukur tahanan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.